Selamat malam, para pemikir merdeka. Selamat datang di podcast Pos Ronda, tempat kita membedah apa yang tersirat di balik riuhnya berita. Malam ini, kita tidak hanya bicara soal informasi, tapi soal bagaimana pikiran Anda sedang diperebutkan. Pernah merasa narasi di media sosial Anda terasa terlalu rapi? Seolah ada tangan tak terlihat yang menyusun kepingan informasi. Agar kita semua setuju pada satu hal, malam ini di Pos Ronda, kita bedah, apakah ini murni komunikasi publik atau sebuah operasi penjinakan massal. Penasaran? Ini ceritanya di balik layar ponsel kita. Ada rasa cemas yang dipelihara. Kita dibuat merasa asing di rumah sendiri karena informasi yang seharusnya melindungi kita justru saling sikut dan menjatuhkan. Mari kita bicara jujur. Selama ini kita melihat komunikasi dari pusat kekuasaan seperti sebuah orkestra tanpa konduktor. Pejabat A bicara ke utara, pejabat B ke selatan. Lalu menteri lain mengklarifikasi dengan arah yang sama sekali berbeda. Data tumpang tindih, pernyataan dikoreksi hanya dalam hitungan jam. Kita tertawa, kita menghujat, dan kita menyebutnya amatiran. Tapi, benarkah mereka seceroboh itu? Coba gunakan lensa yang berbeda. Bagaimana jika kegaduhan ini bukan karena ketidakmampuan, melainkan sebuah arsitektur kekacauan yang disengaja? Dalam teori komunikasi politik, ada yang disebut created chaos. Tujuannya sederhana, membuat publik lelah, bingung, dan kehilangan pegangan. Saat Anda berada di titik nadir, frustrasi saat Anda merasa siapapun, tolong hentikan kegilaan informasi ini. Disitulah mereka muncul bak pahlawan berbaju zirah. Mereka datang membawa bakom sebagai solusi absolut. Satu pintu informasi, katanya, terdengar efisien, bukan? Terdengar menenangkan. Namun, disinilah letak jebakannya. Ketika semua informasi harus melewati satu filter, maka kebenaran bukan lagi soal apa yang terjadi di lapangan, melainkan apa yang disepakati untuk Anda ketahui. Bakom bukan sekadar badan koordinasi. Ini adalah upaya memonopoli realitas. Bayangkan sebuah ruangan gelap di mana hanya ada satu jendela kecil. Selama ini, jendela itu banyak dan terbuka lebar, meski udaranya riuh dan debunya masuk. Sekarang, mereka ingin menutup semua jendela itu dan hanya menyisakan satu lubang intip. Mereka yang menentukan kapan tirai dibuka. Dan bagian mana dari taman yang boleh Anda lihat, kontrasnya jelas. Dulu kita bingung karena terlalu banyak suara. Besok kita mungkin akan tenang karena hanya diizinkan mendengar satu nada. Dan ketenangan yang dipaksakan sejatinya adalah nama lain dari pembungkaman. Namun, pertanyaannya adalah, jika pintu itu akhirnya terkunci rapat, siapa sebenarnya yang memegang kuncinya? Dan yang lebih mengerikan, apa yang sedang mereka sembunyikan di dalam ruangan? Sehingga kita tidak boleh lagi melihat ke jendela yang lain. Ada rasa tenang saat kita melihat akun-akun independen berani bersuara apa adanya. Namun, bayangkan jika tempat curhat terakhir Anda itu diam-diam telah berganti tuan. Dan kejujuran yang Anda kagumi hanyalah naskah yang sudah dibayar lunas. Sekarang, mari kita masuk ke wilayah yang lebih gelap. Fenomena perburuan homeless media. Selama ini, akun-akun viral mulai dari info cegatan, akun pengaduan warga, hingga kanal mimadalah, hutan belantara yang gagal mereka petakan. Inilah benteng terakhir suara organik, tempat di mana keresahan rakyat jelata mengalir deras tanpa perlu izin birokrasi. Namun, pergerakan terbaru menunjukkan sebuah pola yang mengusik nalar. Upaya merangkul akun-akun tak bertuan ini ke dalam pelukan kekuasaan. Bayangkan sebuah akun yang biasanya memaki jalanan berlubang, tiba-tiba mulai bicara soal stabilitas nasional dengan bahasa gaul yang halus. Apakah itu kedewasaan konten? Ataukah itu hasil dari sebuah transaksi di balik pintu tertutup? Kontrasnya sangat mengerikan. Dulu akun-akun ini adalah anjing penjaga yang menggonggong saat ada maling. Kini mereka sedang dilatih menjadi burung beo yang hanya mengulang pesan majikan. Inilah yang saya sebut sebagai intelijen rasa konten. Mereka tidak lagi menggunakan buzzer. Dengan foto profil anonim yang mudah kita kenali, itu cara lama. Strategi baru ini lebih elegan sekaligus lebih licik. Mereka meminjam mulut orang-orang yang sudah Anda percayai. Mereka membeli kredibilitas yang telah dibangun bertahan-tahan hanya untuk memastikan bahwa saat Anda sedang asyik scrolling, pikiran Anda sedang dijahit perlahan agar setuju dengan agenda mereka. Anda tidak sedang diberi informasi. Anda sedang berada dalam laboratorium pengondisian. Masal di mana admin akun favorit Anda adalah asisten labnya. Namun, yang membuat saya tidak bisa tidur adalah ini. Jika semua akun organik sudah dijinakkan, lalu kemana Anda akan pergi saat ingin meneriakkan kebenaran yang pahit? Dan lebih jauh lagi, jangan-jangan akun yang sedang Anda tonton saat ini juga sudah masuk dalam daftar target operasi berikutnya?
Jika benar daftar target operasi itu nyata, maka kita sedang membicarakan nasib orang-orang di balik layar yang selama ini kita anggap kawan. Pernahkah Anda membayangkan beban mental seorang pengelola kanal kecil yang harus memilih antara memberi makan keluarganya atau menjaga integritas suaranya saat idealisme berbenturan dengan piring nasi yang kosong? Kejujuran seringkali menjadi barang mewah yang pertama kali digadaikan. Mari kita jujur malam ini. Di media sosial, kita sering melihat drama penolakan yang heroik. Ada pengelola kanal yang berteriak lantang, "Kami tidak bisa dibeli!" Atau "Kami bukan antek istana." Publik bersorak, simpati mengalir, dan pengikut pun bertambah. Namun, mari kita gunakan kacamata skeptis. Apakah ini murni sebuah prinsip yang kokoh, atau justru sebuah strategi pemasaran yang jenius untuk menaikkan nilai tawar di meja perundingan? Kontrasnya sangat tipis, namun mematikan. Dalam dunia gelap komunikasi politik, ada teknik yang disebut false resistance atau perlawanan palsu. Konspirasinya begini, bagaimana jika penolakan keras di awal adalah skenario yang sudah disepakati? Tujuannya agar saat mereka akhirnya bekerja sama dan narasinya mulai melunak, publik tidak lagi menaruh curiga karena sudah telanjur percaya pada stempel idealis yang mereka pamerkan sebelumnya. Ini adalah manipulasi psikologis tingkat tinggi. Kita harus berani bertanya, di tengah keringnya monetisasi dan gempuran algoritma, dari mana mereka membiayai operasional? Jika bukan dari kolaborasi yang terselubung, rasa takut dicap sebagai antek itu nyata. Karena bagi akun informasi, stempel itu adalah hukuman mati. Tapi yang lebih nyata adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka, jangan heran jika hari ini mereka mengkritik tajam. Namun, besok mereka mulai menyisipkan narasi titipan dengan bungkusan yang sangat halus. Seolah-olah itu adalah opini objektif. Apakah mereka sedang berjuang untuk kita atau sedang memperdagangkan kepercayaan kita demi angka-angka di rekening bank yang tak pernah kita lihat? Kepercayaan adalah mata uang yang sulit dicetak, namun sangat mudah untuk dipalsukan. Dan saat kita mulai meragukan siapa kawan dan siapa lawan, muncul satu kengerian baru yang jauh lebih sistematis. Bagaimana jika tujuan akhirnya bukan hanya untuk menjinakkan suara, tapi untuk benar-benar memutus rantai kritik dari akarnya sebelum sempat tumbuh? Ketika rantai kepercayaan itu akhirnya terputus, karena harga yang telah disepakati, bukan hanya akun favorit Anda yang hilang, tapi juga sebagian dari hak Anda untuk mengetahui kebenaran. Pernahkah Anda merasa ngeri membayangkan suatu hari nanti saat Anda ingin berteriak karena ketidakadilan, dunia di sekitar Anda tetap sunyi? Bukan karena tidak ada yang mendengar, tapi karena tidak ada lagi yang berani menyuarakannya untuk Anda. Inilah fase final dari strategi yang kita bedah malam ini. Pemutusan rantai kritik tepat di akarnya. Efek paling mengerikan dari penjinakan media tak bertuan ini bukanlah pada apa yang mereka katakan, tapi pada apa yang mereka hilangkan. Dengan mengontrol akun-akun besar yang menjadi muara suara publik, istana sebenarnya sedang melakukan operasi sterilisasi narasi yang sangat elegan. Mereka tidak perlu membungkam Anda secara fisik. Mereka cukup memastikan bahwa suara kritis Anda tidak punya lagi pengeras suara. Kontrasnya sungguh berbahaya. Di satu sisi, kita akan melihat media sosial yang tampak damai, penuh konten informatif yang ramah pemerintah dan menghibur. Namun, di sisi lain, suara-suara sumbang yang tersisa, yang benar-benar organik dan murni kritis, akan perlahan terisolasi. Mereka akan dicap sebagai penyebar hoaks, pengacau stabilitas, atau sisa-sisa kelompok radikal. Tanpa dukungan dari akun-akun viral yang sudah dikoordinasikan, kritik sekuat apapun akan mati lemas karena kekurangan oksigen distribusi. Ini adalah strategi eliminasi narasi yang nyaris tanpa celah. Bayangkan sebuah ekosistem di mana Anda merasa bebas berbicara. Padahal, sebenarnya Anda hanya sedang berteriak di dalam ruang kedap suara yang dindingnya dilapisi oleh algoritma buatan. Demokrasi kita tidak sedang mati dalam sebuah ledakan besar. Ia sedang layu dalam kesunyian yang diatur dengan rapi. Saat kritik dianggap sebagai gangguan dan kepatuhan dianggap sebagai harmoni. Itulah saat di mana nalar kritis kolektif kita sedang diantar ke pemakaman tanpa upacara. Lantas, jika hari itu benar-benar tiba, saat semua kanal informasi telah berubah menjadi satu nada yang seragam, masihkah Anda yakin bahwa apa yang Anda baca di layar ponsel itu adalah kenyataan? Atau jangan-jangan kita semua sedang hidup dalam sebuah simulasi kebahagiaan yang naskahnya ditulis oleh mereka yang takut pada pertanyaan Anda? Jika simulasi kebahagiaan itu
sudah mulai terasa nyata, maka kita sedang membicarakan perpisahan paling sunyi dengan diri kita yang jujur. Pernahkah Anda merasa rindu pada masa di mana Anda bisa marah secara tulus pada ketidakadilan, tanpa harus bertanya-tanya, apakah amarah Anda itu organik atau sekadar hasil orkestrasi algoritma? Malam ini, kita telah membedah lapisan demi lapisan bagaimana sebuah narasi besar sedang dijahit untuk menyelimuti pikiran kita semua. Dari kekacauan yang disengaja, perburuan media-media tak bertuan, hingga transaksi idealisme di ruang-ruang gelap. Kita ngelihat sebuah pola yang jelas, kekuasaan tidak lagi butuh otot untuk menundukkan Anda. Mereka hanya butuh kendali atas apa yang Anda lihat di layar ponsel. Saat baru bangun tidur, kontrasnya sungguh ironis. Di era yang katanya banjir informasi ini, kita justru terancam mati kehausan akan kebenaran yang murni. Kita diberi ribuan pilihan konten, namun semuanya menuju ke satu muara yang sama. Saat penguasa mulai sibuk mengatur media yang tak bertuan, artinya ada sesuatu yang sangat rapuh di dalam sana, yang sedang mereka lindungi dengan mati-matian. Mereka takut pada ketidakteraturan, karena di dalam ketidakteraturan itulah biasanya kejujuran bersembunyi. Maka, periksa kembali daftar following Anda. Perhatikan baik-baik, siapa yang mulai berbicara dengan nada yang seragam, siapa yang tiba-tiba melunak, dan siapa yang perlahan menghilang dari peredaran. Jangan biarkan nalar kritis Anda menjadi korban dalam operasi penjinakan ini. Di Pos Ronda, kita percaya bahwa skeptisisme adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta pada negeri ini. Karena saat kita berhenti bertanya, saat itulah kita resmi menjadi bagian dari mesin yang sedang kita kritik sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu di Pos Ronda malam ini. Tetaplah skeptis, karena kejujuran adalah mata uang yang nilainya terus meroket saat kebohongan dicetak secara massal. Namun sebelum podcast ini berakhir, tanyakan satu hal terakhir pada diri Anda. Jika besok pagi semua suara kritis benar-benar hilang, apakah Anda masih akan menyadari bahwa ada yang salah?